Halo semua, hari ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari video sebelumnya tentang sifat-sifat eksponen. Hari ini saya akan membahas tentang salah satu bentuk pangkat atau eksponen yang menyatakan bahwa suatu bilangan atau basis pangkat fungsi sama dengan suatu basis yang sama pangkat fungsi. Jadi angkanya sama, basisnya sama, pangkatnya yang berbeda. Ini bisa kita kerjakan atau menarik kesimpulan jika basisnya sama-sama A, maka kita bisa kerjakan fungsinya ini langsung disamadengankan. Fx sama dengan Gx. Ya, Fx sama dengan Gx. Biasanya dalam soal-soal itu bilang carilah nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Jadi mencari nilai X dalam eksponen, ya. Supaya lebih paham, kita bisa latihan soal nih. Misalkan saya ada soal carilah nilai X ya yang memenuhi persamaan 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 3. Nah, sebelum kita kerjakan, ini perlu diketahui bahwa basis A di sini itu harus nilai A-nya lebih dari 0. Di mana nilai A tidak boleh sama dengan 1. Jadi minus nggak bisa ya. Nah, kenapa kok tidak boleh sama dengan 1? Karena misalkan saya punya suatu angka nih, misalkan 1 gitu ya. 1 pangkat fungsi, misalkan fungsinya 3 gitu ya. Sama dengan 1 pangkat fungsi yang berbeda, pangkat 4. Nah, ini nggak sama. Nilainya memang sama, 1 dan 1 hasilnya. Tapi 3 dan 4-nya ini tidak bisa ditarik kesimpulan. 3 sama dengan 4, nggak bisa. Karena 3 tidak sama dengan 4. Seperti itu ya. Jadi ingat-ingat, basisnya harus lebih besar dari 0 dan nilai A-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke, bagaimana kita ngerjakan ini? 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 3. Caranya sederhana ya. Misalkan kita pecah dulu. Nah, kita brainstorming. 3 itu identik dengan 3 pangkat 1 gitu ya. Identik dengan 3 pangkat 1. Jadi kita langsung, oh ini sudah sama. Ini sama, ini 3, ini 3 gitu ya. Jadi ya tinggal tulis. Kita tarik kesimpulan bahwa 2x min 1 sama dengan 1. Sehingga 2x sama dengan min 1-nya pindah ke kanan, 1 tambah 1 gitu ya. 1 tambah 1. 2x sama dengan 2. Sehingga x sama dengan 2 dibagi 2 ya. X-nya 1. Seperti itu. Oke, simpel ya. Nah, contoh lain, misalkan yang kedua ya, di sebelah sini, sebelah kanannya. Saya punya soal, hitunglah atau carilah nilai X yang memenuhi persamaan berikut. 9 pangkat 3x min 1 sama dengan 27x plus 4. Nah, kadang-kadang di soal seringkali basisnya nggak langsung sama. Kalau soal nomor 1 tadi, ini 3, yang kanan juga 3. Nah, kalau soal nomor 2 ini 9, ini 27. Wah, nggak sama. Ya kelihatannya nggak sama, tapi kita harus coba cari hubungan antara 9 dengan 27 ini ada kesamaan nggak? Ada ternyata. Kita pikir, oh 9 itu 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 kan 9 ya. Berarti kita bisa keluarkan nih, bisa sederhanakan. 9-nya diganti 3 pangkat 2. Pangkat lagi 3x min 1 ini ya. 3x min 1. Sama dengan 27 ini 3 pangkat berapa ya? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 ya. Nah, ini.
3 pangkat 3, pangkat lagi X plus 4. Oke, pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3X min 1. Ya. Aku tulis ya, 2 dikali 3X min 1. Nih, yang kanan 3 pangkat 3 kali X plus 4. Nah, ya, pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Nah, ini basisnya sama. Ini 3, ini 3 gitu ya, sudah sama. Oke, ya kita tinggal fungsi sama dengan fungsi. Berarti fungsinya apa? Ya 2 kali 3X min 1 sama dengan 3 dikali X plus 4. Kita kali masuk ya. Nah, kali ini, kali pelangi. 2 kali 3X, 6X ya. Min 2 sama dengan 3 kali X, 3 kali 4 gitu ya. 3X plus 12. Yang X kumpul X ya. X-nya pindah ke kiri nih yang 3X. Berarti 6X dikurangi 3X sama dengan 12 plus 2 ya. Jadi 3X sama dengan 14. X-nya sama dengan 14 per 3. Ini hasilnya. Seperti itu ya. Bisa kan? Nah. Oke. Lanjut ya. Soal lagi yang agak lebih menantang. Yang ketiga, misalkan ada soal seperti ini. Nilai X yang memenuhi persamaan berikut berapa? Nah, persamaannya ini ya, 2 pangkat X dibagi 4 pangkat X plus 2 sama dengan 16 dikali 4 pangkat X ya. Nah, kok ribet ya? Untuk ada pecahannya, ada 16, ada 4, angkanya beda-beda nih. Kita mesti pikir bahwa bisa nggak ya dibawa ke bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Bisa nggak dibentuk atau dibawa seperti persamaan sifat aslinya itu. Sehingga kita nanti bisa menarik kesimpulan bahwa Fx ini sama dengan Gx. Coba ya, kita otak-atik dulu ya. Ini saya tulis 2 pangkat X ya, 2 pangkat X dibagi 4 pangkat X plus 2, 4 pangkat X plus 2 atau 4 itu berapa? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2 ya, jadi saya tulis 2 pangkat 2 pangkat X plus 2 ya, sama dengan 16 kali 4 pangkat X ya. 16 itu ada hubungannya enggak dengan 2 pangkat berapa? Ada. 16 itu 2 pangkat 4 ya, dikali 4 itu berapa tadi? 2 pangkat 2 pangkat X ini ya, 2 pangkat 2 pangkat X. Oh, udah semua enak ini, 2 semua ya. Kita tinggal otak-atik lagi. 2 pangkat X, pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Jadi apa nih? 2 pangkat 2X plus 4 ya, dikalikan ya. 2 dikali X plus 2 itu 2X plus 4. Ini 2 pangkat 4 dikali pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. 2 pangkat 2X. Oke. Nah, ini kita bisa kali ya, kali silang aja nih. 2 pangkat X sama dengan, nah ini naik ya, dikali silang ke sana ya. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 2X plus 4. Oke. Kita ingat sifat pada video sebelumnya, di sifat-sifat eksponen, bahwa kalau kita punya A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama dengan hasilnya dengan A pangkat M ditambah N ya. Kalau dikalikan, basisnya sama, angkanya sama, cuma pangkatnya berbeda, pangkatnya boleh ditambahkan. Ini sama, 2 pangkat 4, 2 pangkat 2X, 2 pangkat 2X plus 4. Duanya sama, basisnya sama. Oke, kita bisa jumlahkan saja pangkatnya. Menjadi apa? 2 pangkat 4 tambah 2X ditambah 2X plus 4.
Gitu ya. Jadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 4 tambah 4, 8 ditambah 4X ya. Nah, ini sifat apa? Ini identik dengan sifat yang A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx ya. Ini sama, sudah ini 2, ini juga 2. Sehingga kita bisa simpulkan, oh X itu sama dengan 8 plus 4X ya. Kita pindah, 4X-nya pindah ke kiri jadi minus 4X sama dengan 8. Minus 3X sama dengan 8. Sehingga X-nya sama dengan minus 8/3. Ini hasilnya. Bisa ya? Jadi kalau dapat soal mencari nilai X dalam suatu eksponen, kita mesti ingat sifat ini. Ya, nanti ada sifat-sifat yang lain. Fungsi pangkat fungsi itu ada. Ya, nanti di video-video selanjutnya. A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx yang hari ini saya bahas. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Misalkan soalnya seperti ini. Carilah nilai X yang memenuhi persamaan berikut. 4 pangkat X minus 2 pangkat X minus 2 sama dengan 0. Nah, ini agak unik nih ya. Agak unik. Kalau tadi kan apa ini? Nggak ada tanda tambah, nggak ada tanda kurang. Semua tandanya pembagian sama perkalian ya. Di soal nomor 3 tadi itu, ini pada pernya ada pembagian, ada perkalian. Kalau ini tiba-tiba muncul minus nih, ada minusnya. Nah, gimana nih? Kita coba ya. 4 ini apa tadi? 2 pangkat 2 ya. Kita tulis 2 pangkat 2 pangkat X gitu ya. Minus 2 pangkat X minus 2 sama dengan 0. Nah, pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Menjadi 2 pangkat 2X minus 2 pangkat X minus 2 sama dengan 0. Gimana ya nyari nilai X-nya ya? Nah, ini agak tricky ya. Kita mesti ingat persamaan kuadrat nih ya. Ini kembar ya, ini kembar. Ini 2 pangkat X ya. Nah, ini juga mengandung 2 pangkat X. Cuma di depannya X ada 2. Gimana caranya? Ini pakai yang namanya permisalan. Kita bisa misalkan nih. Misal, apa yang dimisalkan ya? Yang kembar apa nih? 2 pangkat X-nya kan? Misal kita pakai notasi A gitu ya. Misal A sama dengan 2 pangkat X gitu ya. Misal A sama dengan 2 pangkat X. Nah, 2 pangkat 2X itu artinya apa? Kalau aku tulis 2 pangkat X pangkat 2 gini, boleh kan ya? 2 pangkat X pangkat 2. Nah, 2 pangkat X-nya apa tadi? Dimisalkan A kan ya? Jadi hasilnya apa nih? A pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2X itu sama dengan A pangkat 2. A pangkat 2 minus 2 pangkat X apa? A minus 2 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat ya. Bagaimana kita nyari A-nya ini ya? Nyari A. Kenapa kok harus nyari A? Karena tujuan kita mencari nilai X nantinya. Kalau ada persamaan kuadrat, kita bisa faktorkan seperti ini ya. Nah, kita buka. Ini A ya, jadi A kuadrat. Lalu belakangnya min 2 ya. 2 itu adalah perkalian antara 2 dengan 1. Tapi karena hasilnya di tengah ini minus, maka yang lebih besar minus, yang lebih kecil positif. Sehingga faktor penyelesaiannya apa? A min 2 sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan 2. Atau A plus 1 sama dengan 0, nilainya A sama dengan min 1 ya. A-nya sama dengan min 1. Yang minus ini tidak boleh ya, tadi nggak boleh minus kan saya bilang di awal. Nah, yang minus ini TM tidak memenuhi, kita ambil nilai yang positif ya, kita ambil nilai yang positif. Oke, jadi hasilnya apa?
2 pangkat X sama dengan A gitu kan tadi. 2 pangkat X sama dengan A-nya berapa? 2. Nah, 2 itu 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat 1 kan? Jadi hasilnya X sama dengan 1. Ini hasilnya. Oke ya. Ini saya ada soal ya. Misalkan untuk dikerjakan di rumah ya. Nah, yang kelima, tulis jawabannya di kolom komentar nih, teman-teman. Misalkan saya punya soal, carilah nilai X ya, cari nilai X yang memenuhi persamaan berikut, memenuhi persamaan berikut. Ya, soalnya ini aja, 4 pangkat X minus 4 pangkat X min 1 ini ya, sama dengan 6 ya, sama dengan 6. Ini bagaimana? Bisa nggak teman-teman kerjakan ya? Coba dikerjakan. Oke. Nah, sekian video hari ini. Semangat belajar terus, perbanyak latihan supaya berprestasi ya. Nah, kita sama-sama belajar. Jangan lupa like, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa membantu belajar kalian. Terima kasih. Tunggu di video-video selanjutnya ya. Bye-bye.